Salam sejahtera untuk kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE, Yesaya 48 ayat yang pertama sampai yang kelima. Yesaya 48 ayat yang pertama sampai yang kelima. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan, memberikan nafas kehidupan bagi kami, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dengan demikian kami mampu untuk melakukan kegiatan aktivitas kami. Sebelum kami jauh melangkah di sepanjang hari ini, kami mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga dengan demikian kami bisa mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Engkau berkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yesaya 48 ayat yang pertama sampai yang kelima di bawah judul perikop Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau telah tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Semakin jauh pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata munafik adalah upaya berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama atau yang lainnya. Kata munafik itulah yang tergambarkan di dalam nas bacaan kita hari ini. Mengapa demikian? Karena dikatakan orang-orang Israel hanya mengakui Allah Israel, tetapi hanya pura-pura saja. Atau dengan artian lain, mereka hanya sebatas mengakui di mulut saja, tetapi tidak sungguh-sungguh, tidak dengan tulus hati menjadi umat yang percaya. Bahkan setelah perbuatan-perbuatan Allah yang besar di masa lampau terhadap mereka, mereka tetap menjadi orang yang munafik. Dan itu yang ditegur oleh Tuhan Allah melalui nas firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas firman Tuhan ini ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, kita diajak untuk senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan Allah di dalam hidup kita, bukan terhadap ilah-ilah yang ada di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kalau kita mengandalkan Tuhan Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan meskipun kita berada di dalam kesesakan. Kalau kita mengandalkan ilah-ilah yang ada di dalam dunia ini, itu akan membuat kita sengsara, tidak akan pernah membawa sukacita bahkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Jadi pembelajaran yang pertama yang mau saya katakan bagi kita sekalian pada saat ini adalah mari
kita percaya, mari kita mengandalkan Tuhan Allah di dalam hidup kita, karena sudah terbukti nyata bahwa pemeliharaan Tuhan Allah itu sempurna di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, mari percaya, mari mengandalkan Tuhan Allah di dalam hidup kita. Kemudian hal yang kedua, kita juga diingatkan bahwa ketika kita menyatakan bahwa kita percaya, bahwa kita mau menjadi anak-anak Tuhan Allah, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh, lakukanlah dengan tulus ikhlas di dalam perbuatan kita. Bukan hanya sekedar berada atau kita ucapkan melalui mulut kita, melainkan kita juga terapkan di dalam tingkah laku kita. Kalau kita percaya, kalau kita mengatakan, saya percaya bahwa Tuhan Allah merancangkan yang baik dalam hidup kita, jadi lakukanlah itu di dalam tindakan kita setiap harinya. Jadi hal yang kedua, mengajarkan kita bahwa ketika kita menyatakan kita percaya, maka lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, lakukan itu dengan tulus ikhlas di dalam perbuatan kita. Jangan jadi orang yang munafik, yang hanya mengatakan di mulut, yang hanya berpura-pura menyatakan setiap percaya, tetapi dalam tindakannya nol besar. Kalau kita menyatakan percaya melalui mulut, maka lakukan juga di dalam tindakan kita setiap hari dan waktunya. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhanlah perancang masa depan kita. Tuhan merancangkan masa depan kita. Bahkan dikatakan dalam judul perikop tadi, Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi kita umatnya. Oleh sebab itu, jangan khawatir akan masa depan. Jangan khawatir akan masa yang akan datang. Meskipun gelap, tidak kelihatan apa yang terjadi, apa yang akan kita lakukan ke depannya, tetapi tetap percaya kepada Tuhan Allah, karena Ia perancang masa depan yang baik bagi kita umat manusia. Kalau saat ini kita berada di posisi yang tidak baik-baik saja, atau ada doa kita yang masih belum dijawab oleh Tuhan, tetap percaya, tetap andalkan Ia bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang aktif untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita, supaya dengan demikian kita layak menjadi anak-anaknya. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersama mendukung Jemaat Immanuel Tumbang Tonduk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah kami boleh memateraikan firman-Mu itu di dalam hati kami, sehingga dengan demikian berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya ketika kami ada di dalam Tuhan, maka masa depan yang baik, masa depan yang indah akan Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk senantiasa percaya, mampukan kami untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami ingin bersama mendukung Jemaat Immanuel Tumbang Tonduk ya Tuhan. Diberkatilah mereka dalam setiap keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Diberkatilah mereka dalam usaha pekerjaan, dalam setiap rancangan masa depan yang akan mereka lakukan ke depannya. Biarlah mereka senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kehidupan mereka. Mereka diberkati dalam usaha dan pekerjaan yang boleh mereka lakukan setiap hari. Mereka senantiasa bersinergi untuk datang kepada Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan, sehingga dengan demikian iman seluruh jemaat-Mu yang ada di sana semakin bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam kehidupan mereka setiap hari. Mereka senantiasa menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah. Biarlah Engkau berkati juga penata layanan yang ada di sana ya Tuhan. Biarlah semuanya sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga dengan demikian nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di sana, diberkatilah mereka. Biarlah Tuhan pakai mereka dengan lebih hebat dan luar biasa untuk menjadi
saluran berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, apa yang baik, apa yang indah, apa yang mulia boleh senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami setiap hari dan waktunya. Beri kami kesehatan, kekuatan, beri kami roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga dengan demikian kami semakin bijak menyikapi kehidupan kami di dalam dunia ini. Ini permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.